Ini fakta tentang kekuatan pikiran dan cara memberdayakannya. Simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim ya fatah, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, banyak duit, banyak uang, banyak aset, sejahtera, dermawan dan mulia, dan yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Bapak Ibu, jumpa lagi. Ngapunten ya, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengajar atau keminter, tidak. Hanya berbagi saja. Jika ada yang baik, jika ada yang bermanfaat, silakan diambil, dipraktekkan. Jika tidak ada, yuk abaikan saja. Nah, baik Bapak Ibu, pada video ini ya, mohon izin saya ingin berbagi ya, sharing mengenai kekuatan pikiran ya, fakta tentang kekuatan pikiran dan cara memberdayakannya. Bapak Ibu, perjalanan panjang ya untuk bisa saya secara pribadi memahami ya cara kerja pikiran, kemudian juga perasaan ya. Ternyata jika kita mampu mengontrol ya, mengendalikan dua hal ini, cara berpikir dan cara berperasaan, maka kehidupan kita itu enak ya. Yang hadir ya, yang datang itu adalah sesuatu yang notabene kita inginkan hadir. Nah, Bapak Ibu, di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan juga pada diri kalian apa kalian tidak memperhatikan. Nah, itu yang pertama yang dipahami, bahwasanya di dalam diri kita Allah sudah memberikan salah satu alat, yakni namanya pikiran. Ya. Kemudian juga di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, ya Allah berfirman yang artinya ya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang tidak mengetahui? Nah, Bapak Ibu, ilmunya Gusti Allah itu luas. Salah satunya adalah ilmu tentang diri kita sendiri, yakni bagaimana pikiran kita. Sederhananya begini Bapak Ibu ya. Menurut penelitian di tahun 1986 di Fakultas Kedokteran di San Francisco ya, bahwasanya dalam satu hari tidak kurang dari 60.000 benih pikiran muncul di pikiran kita. Jadi ramai banget, pikiran itu ramai banget. Kalau tidak percaya coba jangan pejamkan mata ya, langsung banyak pikiran ini itu dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah benih pikiran yang banyak muncul sebagian besar adalah benih pikiran yang negatif. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, hal-hal yang notabene negatif dan tidak ingin hal itu hadir dalam kehidupan kita. Sederhananya, ada benih pikiran yang menuju pada kebaikan, kemakmuran, kesehatan, kekayaan. Ada benih pikiran yang menuju pada kesengsaraannya. Pertanyaannya adalah benih pikiran mana yang kita semai? Benih pikiran mana yang kita pupuk? Ada sebuah perumpamaan sederhana seperti ini Bapak Ibu. Saya tanya kepada teman-teman ya, jika di depan kita ada masakan dari ibu ya, dari orang tua kita ya, kemudian masakan dari tempat sampah ya, kira-kira panjenengan mau milih masakan yang mana? Tentunya mau milih masakan yang dari ibu ya, dari yang sehat ya kan. Kenapa? Karena sehat, enak. Masa sih kita mau milih masakan yang dari tempat sampah? Artinya begini Bapak Ibu, jika kita itu sadar utuh, sadar penuh, tentunya manusia ya, kita ingin memasukkan ke dalam diri kita ya, badan fisik kita ini ya, raga kita adalah sesuatu yang baik, makanan yang menyehatkan, makanan yang halal ya, bergizi dan sebagainya ya. Maka
jika manusia benar-benar tidak ingin meletakkan sesuatu yang berbahaya dalam tubuhnya, saya katakan, kenapa kemudian mengisi pikirannya dengan sesuatu yang negatif? Ini perumpamaan sederhana untuk kita sadar bahwa ya, pikiran ini harus dikasih makan. Ya, pembentuk nilai, karakter, ya, belief system dalam pikiran kan sudah dikupas di video sebelumnya ya, mulai dari lingkungan, keluarga, apa yang ditonton, apa yang dilihat berulang, apa yang didengar berulang, itu membentuk nanti, membentuk stimulasi benih-benih pikiran yang muncul. Nah, jadi saya lempar ke panjenengan nih ya, jika selama ini panjenengan merasa ya sering menyemai memikirkan sesuatu yang negatif, cepat atau lambat itu akan hadir dalam kehidupan panjenengan, suka atau tidak suka, cepat atau lambat. Ini kaitannya nanti pada ilmu vibrasi ya. Yang dipikirkan berulang-ulang nanti diikat dengan rasa, entah itu rasa yang enak maupun tidak enak ya. Ini secara ilmu kuantum ya, energi dari perasaan itu lebih gede loh, tapi munculnya pertama dari sini. Maka sederhananya adalah kita kontrol apa yang kita dengar, kita kontrol apa yang kita lihat, agar kita bisa mulai kendalikan pikiran kita, bisa menyemai benih-benih pikiran yang menyehatkan, yang menuju pada kemakmuran, ya, kebahagiaan dan sebagainya. Lalu apalagi ya, dengan cara dijaga wudhunya, dijaga zikirnya, ya. Dengan begitu Bapak Ibu, ketika sedikit kita mau berpikir hal yang jelek, kita langsung tangkis. Bisa ya dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang tahap awal yang harus kita bisa sadari. Kemudian kita awalnya mungkin paksa ya, karena udah terbiasa menyemai benih pikiran yang negatif, ketakutan, kekhawatiran ya, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini pelan-pelan ya, nanti kita akhirnya bisa menjadi auto ya, harapannya menjadi auto berpikir dan berperasaan positif. Kalau ini mantap Bapak Ibu, enak tenan ya. Sederhananya begini, indera kita ini ya, ini sering-sering lihat yang baik-baik saja ya, lihat yang indah-indah ya, entengin pikirannya. Maka kadang saya masih heran sama ada misalkan ibu-ibu, karena kebanyakan yang konsultasi bimbing itu ibu-ibu, utangnya banyak, masalahnya banyak, tapi yo masih sempat nonton sinetron, sempat dengerin lagu-lagu yang sedih, kehidupannya makin parah karena nonton sinetron yang sedih, dengerin lagu yang sedih ya, bahkan nonggo, ngerumpi, gibah ya. Kemiripan menarik kemiri, orang sengsara ya menarik kesengsaraan juga. Itu di level energi vibrasi seperti itu ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah fakta tentang kekuatan pikiran ya, tentang pikiran dan cara memberdayakannya. Jadi kontrollah apa yang masuk ke dalam diri kita, di indera kita. Maka dengan begitu kita akan juga mampu membuat sebuah keluaran-keluaran yang baik, termasuk nanti dalam perkataan ya. Artinya gini, ketika panjenengan melihat rumah, melihat mobil, melihat sesuatu yang indah, yang baik, sudah lepaskan saja hal yang baik, katakan saja hal yang baik. Nah, aku bisa nanti beli mobil itu, aku bisa punya rumah itu. Lepaskan saja, cepat atau lambat ya, dengan caranya Gusti Allah itu akan hadir dalam kehidupan panjenengan. Dimulai dari pikiran. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu dan teman-teman. Maka ayolah dijaga wudhunya, dijaga zikirnya. Insya Allah dari 60.000 benih pikiran yang muncul setiap harinya, kita akan hanya menyemai benih pikiran yang menuju pada kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, kebahagiaan dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.